Di sebuah kamar hotel, terlihat seorang laki-laki memakai jas, sepatu mentereng, rambut klimis, sedang duduk di sofa mewahnya. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka, dan terlihat seorang wanita cantik memakai dress berwarna hitam masuk dan berdiri sambil menatap laki-laki itu. Kamu sudah datang sayang? Sini. Laki-laki itu menyuruh wanita cantik untuk menghampiri dan duduk di pangkuannya. Kamu cantik sekali sayang. Terima kasih. Wanita itu menjawab dengan lembut dan menatap tajam laki-laki berwibawa itu. Wanita itu duduk di pangkuan pria mapan dan matang. Sambil mengalungkan lengannya di leher pria tersebut, mereka berdua saling menatap satu sama lain, hatinya sudah tak karuan. Mereka larut dalam birahi, kedua saling beradu kasih hingga menuju pagi. Wanita itu bernama Amora, seorang gadis cantik, berbakat yang sedang menempuh pendidikan di salah satu kampus ternama di Jakarta. Amora terkenal pribadi yang ramah dan penuh semangat. Ia disebut sebagai bintang kampus karena selalu mendapatkan kejuaraan sebagai desainer. Banyak sekali yang kagum padanya, banyak laki-laki yang ingin menjadi pacar Amora. Akan tetapi Amora selalu bisa menolak dengan lembut dengan alasan memang hanya ingin fokus kuliah saja dan mengejar cita-cita. Kehidupan pribadi Amora sangat tertutup, bahkan ia pun jarang membicarakan kehidupan pribadi jika sedang bersama para sahabatnya. Pada suatu siang yang basah, Amora tercegat hujan, ia berada di halte dekat kampusnya. Ketika Amora sedang duduk di halte, tiba-tiba berhenti sebuah mobil Fortuner tepat di hadapannya, jendelanya terbuka. Halo Amora, pulang kuliah? Pak Ramos. Iya, Pak. Ini lagi nunggu busway. Kamu pulang ke arah BSD kan? Kebetulan rumah saya di BSD, ayo sekalian saja. Tidak usah Pak, takut merepotkan. Ayo. Amora dengan canggung langsung membuka pintu mobil dan duduk di kursi sebelah Pak Ramos. Pak Ramos adalah salah satu dosen yang mengajar Amora. Pak Ramos dikenal sebagai pribadi yang tenang dan menyenangkan. Ia banyak dikagumi mahasiswanya karena cara ngajarnya yang serius tapi santai. Juga Pak Ramos tidak pernah membeda-bedakan semua mahasiswanya. Selain dosen, Pak Ramos juga seorang suami dari istrinya dan seorang ayah dari anak laki-lakinya. Kehidupannya dikenal harmonis dan anak laki-lakinya pun menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Sekarang sedang menyusun skripsi di bidang arkeologi. Suasana mobil menjadi sangat canggung. Amora tetap berusaha tenang dan Pak Ramos memulai obrolan basa-basinya. Amora, saya dengar kamu akan lomba lagi bulan depan, ya? Oh, iya benar, Pak. Bapak tahu dari mana? Ya biasalah di ruang dosen. Berita dan kabar baik seperti ini pasti selalu menjadi bahas perbincangan. Pak, mohon doanya ya, Pak. Selalu Amora, yang terbaik buat kamu. Hujan tidak juga reda, ditambah Jakarta sedang macet. Karena memang jam pulang kerja, suasana hening kembali. Amora coba berusaha memecah keheningan. Bapak, makasih ya. Udah mau saya tebengin, jadinya ngerepotin. Tenang aja Amora. Namanya kamu mahasiswa saya. Wajar saja. Hehe iya Pak. Kamu dengerin lagu apa? Saya dengerin lagu apa aja sih Pak, tergantung suasana hati. Terus sekarang suasana hatimu, kayak gimana? Pak Ramos melihat ke arah Amora, ia tersenyum dan menatap lembut Amora. Entah mengapa Amora langsung merasa deg-degan, jantungnya berdebar. Dengan gugup Amora menjawab. Lagi grogi, Pak. Maksudnya lagi bahagia, Pak. Pak Ramos langsung kembali melihat ke arah depan dan tertawa. Haha. Di dalam hati Amora, ia berkata, Astaga, kok aku deg-degan sih? Aduh, udah gila aku apa ya? Nggak boleh, nggak boleh. Amora coba kembali mengatur nafasnya. Memang Pak Ramos tampan dan berwibawa. Pak Ramos menyetel lagu Oasis. Seketika Amora pun bernyanyi. Mereka bernyanyi bersama. Suasana pun menjadi cair, dan mereka ngobrol perihal apapun. Tidak terasa waktu sudah berlalu begitu saja.
Pak Ramos dan Amora telah menempuh perjalanan sekitar 2 jam. Tibalah mobil Pak Ramos berada di depan komplek rumah Amora. Akhirnya sampai juga. Makasih ya Pak, saya pamit dulu. Rumah kamu masih jauh dari sini, ayo saya antar kamu sampai rumah. Enggak kok Pak, deket, di sini aja. Makasih ya Pak. Mari, hati-hati ya Pak. Baik Amora, saya pamit ya. Nanti kalau saya sudah sampai rumah, saya kabari, barangkali kamu khawatir. Hati Amora kembali berdebar. Ia hanya tersenyum. Amora berjalan ke rumahnya. Rumahnya agak jauh dari gerbang komplek. Jam sudah menunjukkan pukul 6 malam titik 28. Langit sudah gelap, dan ia terus berjalan. Kira-kira sekitar 5 menit, ia sampai di rumahnya. Rumah yang berada di satu kawasan komplek yang cukup elit. Ketika ia membuka pintu, ia melihat ayahnya sedang bercumbu dengan seorang wanita seksi. Halo Amora sayang, sudah pulang nak? Sudah, Pi. Amora melihat ayahnya sedang duduk di sofa rumahnya, dan wanita cantik itu sedang memeluk ayahnya. Nak, sini sayang, salim dulu sama calon ibu tiri kamu. Amora langsung cium tangan ke wanita seksi itu, sambil tersenyum tipis. Oh, ini Amora, anak kamu yang pinter itu ya. Iya honey, Papi, Amora ke kamar Mir ya. iya anakku sayang. Amora membuka pintu kamarnya, ia merebahkan tubuhnya di kasurnya, sambil mendengar ngahan nafas yang memburu dari papi dan wanita itu. Entahlah, semuanya beradu di kepalaku. Aku hanya berusaha untuk menerima semua keanehan ini. Aku segera bergegas, duduk dan bersih-bersih. Aku sadar aku sangat cantik dan menawan. Amora segera bersih-bersih, ia berganti pakaian tidur, melakukan rutinitas kincar, dan setelah itu, Amora akan duduk di meja belajarnya, sambil menuliskan di buku diari tentang apapun yang terjadi pada hari-harinya. Ketika ia mulai membuka buku dan menyiapkan pulpen, kata yang Amora tulis adalah nama dosennya, Pak Ramos. Malam Amora, saya sudah sampai rumah, senang bisa mengobrol banyak hari ini denganmu. Salam. Astaga, Amora senang sekali mendapat pesan dari Pak Ramos, ia langsung meloncat kegirangan. Hatinya kembali berdebar, ia segera membalas pesan Pak Ramos. Baik Bapak, saya juga merasa terhormat bisa pulang dengan Bapak sore tadi. Segera Amora mengirimkan pesannya ke Pak Ramos. Amora menanti balasan dari Pak Ramos, akan tetapi, pesannya hanya di-read saja. Amora menghela nafas panjang, ia tertunduk lesu, dan kembali duduk di meja, dan melanjutkan tulisannya. Ketika ia sedang menulis, papinya mengetuk pintu. Amora, Iya, Papi. Amora membukakan pintu untuk papinya. papi harus mengantar Tante Evi ke rumahnya. Sepertinya papi nggak akan pulang ya. Oh iya, Papi. Oke. Kamu sudah makan? Papi pesankan GoFood ya. Mau makan apa? Atau kamu pesan sendiri? Nanti papi transfer uangnya ke kamu. Uang Amora, masih ada, Papi. Nanti Amora pesan sendiri. Oke sayang, papi pergi dulu ya. Iya, Papi. Papi mencium kening Amora dan meninggalkannya sambil menutup pintu kamar Amora. Papi memang perhatian denganku. Tapi karena kelakuannya, yang suka mabuk-mabukan dan gila perempuan, membuatku hanyut dan selalu membayangkan kehidupan yang bebas. Hari ini aku lewati dengan perasaan yang campur aduk. Udah deh, mending aku tidur aja. Jadi gak sabar besok. Besok kan kelasnya Pak Ramos. Tiba-tiba Amora terbangun dari tidurnya, dan ia melihat handphonenya masih pukul 2 pagi. Astaga, kok bisa sih malah mimpi Pak Ramos? Aduh, gila-gila. Amora kembali mencoba kembali tidur, dia berhasil tidur, akan tetapi mimpi yang tadi kembali lanjut.
dan pagi menyapa. Amora terbangun pada pagi hari. Amora terdiam sejenak. Dia senyum-senyum sendiri membayangkan wajah Pak Ramos dalam mimpinya. Amora segera bergegas. Ia mandi dan memakai pakaian terbaik. Ia tidak sabar ke kampus dan bertemu Pak Ramos.